Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita ambil saat teduh beberapa saat. Kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sore yang indah ini ya Bapa, kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji memuliakan
Terima kasih setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami juga pada saat ini. Bapa, inilah setiap kami kaum muda yang mau datang menghampiri tata kekudusan Bapa. Bapa, setiap kami Bapa mengenal kami. Setiap kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Dalam pertemuan bersama kami kaum muda, kami merindukan masa-masa muda kami ini dibentuk, diproses di dalam Tuhan. Kami merindukan masa-masa muda yang ada. Tuhan izinkan kami semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyadari kami masih seringkali bimbang, kami masih seringkali terpengaruh dengan zaman yang ada, perkembangan-perkembangan yang ada yang menyebabkan identitas kami sebagai orang percaya terbawa arus dunia ini. Hari ini Bapa, kami merindukan setiap kami boleh dibentuk di dalam Tuhan. Bapa, kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu mendengar maksud dan rencana Tuhan ketika Tuhan izinkan kami ada di muka bumi ini. Namun kami sadar Bapa, kami tidak bisa memahami maksud dan rencana Tuhan apabila dalam kehidupan kami masih banyak hal yang tidak benar, banyak hal yang tidak patut. Bahkan ketika mendapati hari ini kami berada di tempat ini, ada motivasi-motivasi yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Ampuni setiap kami, kuduskan dan layakkan kami, dan kami memohon ya Roh Kudus, urapilah setiap kami, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami, kuasailah kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami semua yang sudah siap dan rindu untuk belajar kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon kepada Bapa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, kaum muda, gimana kabarmu hari ini? Nah, tidak kedengaran. Kaum muda, gimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau luar biasa harus semangat. Luar biasa harus berani. Luar biasa harus taat dan dengar-dengaran. Nah, kalau luar biasa, bolehkah saya mengundang semua bangkit berdiri? Puji Tuhan. Semua yang membawa barang dari rumah masing-masing dipegang. Oke, diangkat. Puji Tuhan. Oke, kalau sudah diangkat, yang memegang barang semua miliknya, kursi paling belakang, ayo maju ke depan. Paling depan sini masing-masing. Ayo, yang paling belakang. Lah, saya minta paling belakang, tetapi ternyata lebih taat yang agak di depan. Oke, puji Tuhan. Ikut yang lain, nah tidak perlu Oke, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Jabat tangan kiri dan kanan dan katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, semua. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, sangat tergambar dan sangat terlihat antusias bahwa benar adanya
bahwa kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran, tetapi bukan dalam bentuk khotbah. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ada satu materi yang akan kita belajar bersama hari ini, dan saya mengharapkan ini bisa bermanfaat buat semua generasi muda, anak-anak Tuhan. Karena di masa muda ini harus terus ditempa, di masa muda ini harus terus dibekali. Jangan biarkan masa muda ini kosong. Jangan biarkan masa muda ini tidak terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mengembangkan sumber daya yang ada dalam setiap pribadi kita. Sebab kalau itu terjadi, maka kita akan kalah bersaing. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi orang yang paling terkemuka, atau terbelakang. Kenapa? Kosong dalam banyak hal. Oleh sebab itu, harus dari muda, jangan menganggap engkau masih muda, tetapi jadilah teladan. Jangan merasa kita kan masih muda, biar ada mama papa atau kakak-kakak yang terus diisi, terus belajar dan terus tampil. Tidak boleh begitu. Justru masih dari muda kita harus melengkapi diri, karena kesaksian Alkitab Tuhan memakai bukan nanti sudah tua, gitu ya. Tuhan memakai masih dari kemerah-merahan, ya, masih dari muda Tuhan sudah pakai. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar, dan nantinya sebentar akan coba kita peragakan cara memimpin teknik memimpin acara. Oke. Sudah ada yang sering memimpin acara? Sudah ada? Iya. Nah, cara memimpin acara, sekali lagi, teknik memimpin acara. Bicara teknik ini bukan cuma di dalam acara kita butuh, ya. Main musik kita butuh teknik biar bisa cepat belajar, cepat berlatih. Menghitung, sekarang ternyata ada teknik untuk menghitung. Kalau dulu kita setengah mati, sekarang ternyata ada cuma lebih simpel lagi untuk kita bisa belajar. Nah, itu kita harus ketahui teknik. Sebagai generasi muda, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya teknik, sehingga kalian semua akan tampil menjadi saksi, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak kali terjadi karena kita tidak punya teknik yang benar, cara yang benar, sehingga ibadah itu terasa, atau kegiatan-kegiatan yang kita buat dalam kegiatan kerohanian seakan-akan itu cuma sambil lalu. Tidak ada kesan, tidak ada makna, tidak ada yang tertanam dalam kehidupan kita, atau tidak ada sesuatu yang memberikan suatu spirit, suatu semangat untuk bergerak. Nah, jadi kita butuh yang disebut dengan teknik. Teknik, hari ini kita belajar bagaimana teknik memimpin acara, khususnya dalam hal-hal kerohanian. Contoh misalnya, mana seorang pemain musik, dia harus punya teknik bagaimana alunan musiknya itu bisa dihayati orang, bagaimana bisa menarik orang pada saat dia standar, kemudian dia naik membawa perasaan orang, tiba-tiba dia turun lagi. Ya, itu penting. Nah, seorang pemimpin acara harus mempunyai teknik yang benar di dalam Tuhan, sehingga apa yang dilakukan bisa berkenan. Nah, bagaimana dengan pemimpin acara ibadah atau persekutuan Kristen? Tentunya seseorang atau beberapa orang
Yang dipercayakan untuk memimpin acara perlu memiliki teknik atau keterampilan untuk menghasilkan apa yang diinginkan oleh sang pemimpin agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita cepat aja. Teknik memimpin acara ada terbagi dalam 3 tahapan sah. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Oke. Nah, ini kesaksian bagaimana? Ini siapa yang suka memimpin acara ini? Apakah sudah dipahami hal-hal seperti ini? Ya, ibadah hari ini pun dilakukan ini. Siapa yang dipercayakan untuk mengelolanya, mengaturnya harus memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebentar. Jadi itu pertama ada 3, sekali lagi teknik untuk memimpin acara ada 3 hal besar yang harus diperhatikan. 3 tahapan. Pertama persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, ketiga tahapan evaluasi. Nah, kita lihat tahapan persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama, persiapan yang paling utama adalah persiapan rohani. Bagaimana kita persiapan rohani? Tentunya satu adalah berdoa dan membaca Alkitab yang teratur. Yang paling utama semua, bukan cuma dalam sebenarnya bukan cuma dalam hal-hal kerohanian. Yang utama sebagai orang percaya adalah berdoa dan baca Alkitab. Ini adalah yang paling terutama bagi orang-orang percaya. Ya, apapun yang akan kita kerjakan, perjalanan hidup kita kah, ya kan, bagaimana supaya kita bisa semua rencana kita bisa tercapai. Yang utama kita adalah doa dan baca firman Tuhan sehingga kita tidak salah berjalan. Coba kita lihat sama-sama dalam Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4, apa di situ dikatakan? Siapa yang sudah dapat tolong baca? Yesaya 50 ayat 4. Ya, silakan baca yang sudah dapat. Ya, puji Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mata ini pas agak berkaca-kaca membaca ini. Ya, jadi pentingnya lidah seorang murid. Kenapa? Sekali lagi, seorang pemimpin acara itu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar, menyampaikan kebenaran, memberikan apa tadi? Memberikan semangat ya kepada orang-orang yang letih lesu. Ya, bagaimana caranya? Jadi sekali lagi membaca Alkitab supaya setiap hari terus kita ada hubungan erat dengan Bapa, dan setiap hari ada rema, ada hikmat Tuhan yang Tuhan mau berikan buat saya dan saudara. Nah, mereka-mereka yang memimpin sudah sering memimpin acara, apakah ini sudah dilakukan? Kalau belum, ayo mulai sekarang harus dilakukan. Ya, yang sudah naik singers, naik WL, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam acara-acara ibadah dan sebagainya, ini penting sekali dan terutama. Ya, berikut yang kedua adalah membaca buku-buku rohani atau materi-materi yang searah dengan tema acara. Nah, ini penting untuk menambah perbendaharaan kita. Ini kita baca buku-buku rohani yang berhubungan dengan acara, ya, baik untuk bagaimana menjadi WL yang baik, singers yang baik, pemain musik yang baik, dan seterusnya. Nah, kemudian memeriksa motivasi di hadapan Tuhan. Nah, ini perlu. Seorang yang sering kali tampil menjadi pelayan Tuhan, dia harus memeriksa motivasinya di hadapan Tuhan. Coba kita lihat sama-sama apa kata Mazmur. Mazmur 139, agak panjang, kita baca. Mazmur 139.
Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menaruh aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menjadi-jadi. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, kita melihat di sini satu ungkapan dari pemazmur bahwa kemanapun dia tidak bisa lari, karena Tuhan tahu apa yang kau pikirkan hidupmu. Ya, jadi kalau mau sambil di depan motivasi yang tidak benar, kalian boleh berkata-kata semanis secanggih, tetapi kalau hatimu tidak benar, Tuhan tahu. Ya, jadi kita harus apa tadi dibilang, memeriksa motivasi di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati loh bagi yang sudah diberikan kepercayaan untuk mau melayani, dan yang belum, ini penting harus diingat. Kenapa? Nanti kita akan lihat sebentar, ya. Berikut, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan manusia. Jangan sampai dibiarkan ada celah dalam hidupmu berselisih paham dengan orang lain atau melanggar perintah-perintah Tuhan. Ketika engkau dipercayakan untuk mengatur acara, salah satu yang perlu adalah persiapan rohani. Jangan anggap enteng, jangan anggap cuma ibadah itu doang, nggak ada, biasa aja kok. Nah, ini harus dijauhkan, ya, harus dijauhkan. Jadi pertama, persiapan rohani, ya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan manusia. Jadi ketika mau naik, mau melaksanakan tugas, apabila ada hal-hal yang tidak benar, mengakulah dosamu di hadapan Tuhan, mintalah ampun di hadapan Tuhan. Dan jika ada berselisih paham dengan temanmu,
jangan dibiarkan, harus cepat-cepat diperbaiki. Ya, itu untuk tahapan persiapan rohani. Dapat ikuti ya? Dapat ikuti ya? Oke, berikut apa lagi? Belum, masih dalam tahapan persiapan ini, belum masuk dalam tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan tadi pertama persiapan rohani itu penting dan ini harus diperhatikan, ya, baik yang sudah sering melakukan maupun yang belum. Yang kedua adalah persiapan mental. Nah, mental ini juga harus dipersiapkan. Satu, siap menghadapi masa. Ini mental. Mental, kalian harus yakin bahwa ketika dipercayakan bahwa bukan manusia yang mempercayakan kalian, bahwa kalian adalah Tuhan. Nah, mental ini harus kuat. Jangan di depan baik apa itu. Jadi nggak ada wibawanya ketika atau malu. Jadi kalau mau bicara bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi diharga ke karena mental. Jadi harus persiapkan apa? Mental harus tenang, ya, harus tenang, rileks. Makanya kan kalau biasa itu orang kalau pas tampil di depan mesti ya, tenang dulu, jangan pas naik bisa langsung jatuh pingsan karena nggak tahu mau ngomong apa kan. Ada yang sering jadi ada ya. Nah, sekarang kita belajar persiapan yang perlu kita perhatikan adalah mental. Kedua, siap bicara di hadapan massa. Siap untuk bicara di hadapan massa. Ketika mental sudah tenang, sudah siap, tentu dengan persiapan yang kita akan lihat sesuai dengan jenis acara apa yang kita. Jangan nanti tiba-tiba pas naik nggak ngerti, saya mau ngomong apa ya, nggak siap untuk bicara di hadapan massa. Ini cuma masa pemuda. Nah, kalau kita udah kumpul banyak, nanti kan bingung ngomong apa. Ya, siap. Jadi pertama mental, jadi persiapan mental, persiapan menghadapi massa. Jadi harus tenang, kemudian siap berbicara di hadapan massa, tidak gugup, ya, tidak gugup, ya. Kemudian siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kayak tadi pas lagi doa, tiba-tiba mic-nya bermasalah. Nah, kalau nggak siap, bingung nih. Atau nantinya kalau kita nggak siap, ada yang pegang konsep, tiba-tiba naik, kertasnya ketinggalan. Wah, bisa bahaya, ya. Tiba-tiba jangan jadi sama dengan cerita yang ini terjadi di kampung. Orang ini disuruh untuk berdoa. Dia udah tulis. Jadi mereka jual warung, ya, jual warung. Jadi dia sudah tulis doanya, tapi ternyata anaknya bawa. Jadi ada kertas sport. Pas kita siap, dia naik. Mari kita berdoa. Tentang micel, utang pulang, kemudian utang vicin. Udah bingung deh, dicabut itu kan harusnya dia udah lihat, tapi karena udah tadi udah gak tenang mentalnya, kemudian gak siap bicara, udah gugup, ya jadilah seperti itu. Akhirnya dia baca terus, akhirnya ditertawakan. Bayangkan yang dia bawa ternyata bon catatan dari warung itu yang diselipin saku. Pas dia buka, dia pikir itu yang doanya, ternyata udah tertukar. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga seperti itu, ya. Jadi harus siap untuk dikritik dan dipuji. Nah, ini juga yang seringkali menyebabkan demam. Pas baru naik pertama orangnya jelek, nggak bagus, ya udah langsung down. Kalah sama Inggris. Jangan, namanya juga kita harus siap. Ketika kita naik pasti ada pujian, ada juga kritikan. Nah, kritikan itu harus kita olah sebagai sesuatu yang bisa membangun kita lebih baik lagi ke depan. Nanti ada testimoni barangkali dari Glory sebentar bagaimana ya, kalau melihat Glory memimpin acara sudah mantap. Ya, oke. Jadi itu persiapan mental. Jadi ada berapa? Siap menghadapi masa, harus tenang. Siap berbicara di hadapan massa, tidak gugup. Kemudian siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Jadi harus siap. Jangan tampil ketika ada terjadi ketiga, misalnya listriknya jadi, atau kemudian misalnya catatan hilang, tapi tidak siap, bisa problem. Nah, siap untuk dikritik dan dipuji. Oke. Yang berikut, persiapan fisik. Jangan pandang enteng dengan fisik, ya.
jangan anggap sorry kalau mana ada pada ini atau apa terus ini kita anggap jangan sepele ya persiapan fisik. Jadi persiapan fisik kita harus jaga kesehatan supaya kita fit. Jangan besok mau melaksanakan tugas tidurnya begadang sampai tengah malam. Akhirnya bangun matanya merah, menampil letih lesu loyo, sehingga tidak orang menyaksikan tidak mempunyai gairah untuk melihat menjadi memberi semangat. Tetapi kan orang sana kok kayak mati ya, udah pucat, udah ini nggak kelihatan enggak ya. Makanya kan kalau kita melihat mau hidup untuk sinar jangan mau ini. Nah ini harus belajar. Kalau ya kan harus semangat sehingga orang pun yang menyaksikan wah semua terbangun. Jadi maksudnya tersugesti, terbawa dengan keberadaan kita yang bisa tampil di depan. Nah itu harus siap fisik. Gimana kita bisa begitu kalau misalnya kita pas mau tampil lemah, sakit dan lain sebagainya, tidak jaga kesehatan. Kemudian, nah ini penting penampilan diri, ya jangan selengean tampil di depan mau bertugas, cuma di baru pemuda biasa-biasa aja, jangan. Ya. Bagaimana orang akan tertarik kalau perlu kalau bisa laki-laki yang tampil di depan kaum muda pakai dasi, keren. Jadi ketika dia di depan, itu sesuai konsep ya. Tapi setidaknya yang akan tampil kita harus lihat penampilan, lihat kancing. Ini penting hal-hal yang kecil. Jangan sudah tampil di depan kancing agak kebuka. Jadi orang tadi konsentrasi cuma lihat di kancingnya. Coba kancing, jangan kau resleting dengan sebagainya. Bisa tampil lagi. Jadi itu penampilan ya harus dijaga, harus matching. Jangan rambut, tidak ditata, tidak diatur. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Itu persiapan fisik. Berikut persiapan acara. Jadi ada berapa tadi sudah lewati? Persiapan rohani itu paling utama. Kedua persiapan mental. Berikut persiapan fisik. Yang sekarang ini kita lihat persiapan acara. Nah, apa yang perlu kita persiapkan dalam acara? Ini sangat penting bagi mereka yang akan memimpin acara atau akan menjadi arsiteknya acara baik ibadah dan sebagainya. Pertama, dapatkan informasi segera mungkin dan sejelasnya tentang acara. Harus acaranya itu harus detail. Jangan nanti acara sementara jalan terus ini siapa ya? Ini gimana ya? Ya kan? Jadi harus detailnya dapatkan informasi itu. Acara ini dalam bentuk apa, bentuknya bagaimana, akan dihadiri dan lain sebagainya. Semua konteks acara itu harus didapatkan informasi sedetail mungkin. Kemudian, jika urutan-urutan acara telah disediakan, misalnya urutan acara telah disiapkan, pelajari. Karena kan kita bukan cuma untuk ibadah raya, nanti ada ulang tahun atau lain sebagainya. Itu kan biasanya nanti. Ya meskipun kita belum ada tambahan-tambahan acara, misalnya ada sambutannya atau ada acara, jadi itu harus detail. Siapa yang nantinya akan ditunjuk untuk berdoa harus detail, ya. Jangan nanti pas sudah mau berdoa baru nanti siapa ya namanya siapa dan lain sebagainya. Wah, akhirnya orang yang memperhatikan agak bisa mengganggu acara tersebut, ya. Jadi sekarang urutan-urutan acara yang disediakan pelajari dengan baik. Nah, kalau kita akan melaksanakan itu, susunannya itu sudah harus dipelajari dengan baik. Kemudian kuasai lagu-lagu yang tercantum dan adakan check out dengan pendukung acara lainnya. Ini penting ya untuk acara. Kemudian ingat, konsep acara yang baik belum tentu hasilnya baik. Sekali lagi ingat, konsep acara yang baik belum tentu hasilnya baik. Itu tergantung pada pelaksanaannya. Ya. Jadi semua sudah ditata, sudah disusun urutan-urutannya, ya jangan kembali. Harusnya pembukaan dia bagi di penutup, bisa problem itu, ya. Atau misalnya baru pembukaan dia sudah isi dengan di tengah doa syafaat atau doa ya, bisa problem itu. Jadi urutan-urutannya harus diperhatikan. Ini misalnya cuma contoh, tapi harus diperhatikan untuk urutan acara. Kemudian kita harus take out dengan teman-teman yang akan terlibat di dalam acara tersebut. Berikut, jika acaranya dipercayakan untuk kita susun, jadi jika acara dipercayakan untuk
kita susun atau kita olah, perhatikan poin, tujuan dan sasaran acara tersebut. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau kepada Anda dipercayakan, harus perhatikan poin-poin. Tujuan daripada acara ini apa? Sasaran daripada acara ini apa? Itu penting kan? Dapat ikuti ya? Dapat ikuti. Harus ini pembekalan. Kemudian periksalah tempat pelaksanaan. Nah ini seringkali kita kurang memperhatikan. Periksalah tempat pelaksanaan dalam kurung bangunan, di dalam bangunan atau di luar, ya. Nah, perlengkapan acara yang dibutuhkan, sound system, OHP, mikbar, panggung, poster, gitar, musik, kursi, meja dan lain-lain, itu harus diperhatikan. Layout ruangannya, ya, itu harus diperhatikan. Ya, konseptor acara, penanggung jawab acara, pemimpin acara, ini harus diperhatikan. Ini hal-hal yang seringkali kita sepelekan atau seringkali kita tidak perhatikan. Tempatnya di mana, duduknya bagaimana, orang-orangnya di mana, ya, sehingga akhirnya acaranya separuh, nggak keren kelihatannya, ya. Oke, dapat ikuti ya, harus diperhatikan ya. Kemudian ini untuk persiapan acaranya. Selanjutnya, sebaiknya sediakan waktu untuk latihan bersama di tempat pelaksanaan, terutama untuk acara seremonial check out. Nah ini kalau di gereja kan sering lakukan tiap hari Jumat, latihan bersama. Kemudian pelajari, hafal dan kuasai urutan acara. Perlu latihan vokal, mimik di depan cermin, harus. Ini penting, ya. Ketika kita sudah urutan acara, kita harus latihan vokal. Kalau ada menyanyi, harus dilatih. Ada kemudian mimik. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini acaranya Bapak Ibu, saudara. Jadi kalau lagi tegas, mimiknya harus, kemudian gayanya juga harus diperhatikan. Jadi jangan dari awal begini terus. Bapak Ibu, baiklah kita akan sampai selesai begini terus. Ini siap bendera ini namanya, ya kan? Jadi mimik, gestur tubuh kita harus perhatikan. Ya, dapat ikuti ya. Ini penting ya. Makanya juga yang dia tampil di depan itu suka, kalau Bapak di belakang supaya begitu, supaya muncul ekspresi apa itu kalau di mana ekspresinya dong, ya, ekspresi ya. Kalau lagi harus senyum, senyum. Kalau lagi harus mengantar dalam penyembahan, betul mimik penyembahannya harus, tapi jangan dibuat-buat, jangan dibuat-buat ya, jangan dibuat-buat nanti kelihatan aneh. Oke, jadi kemudian hindarilah sifat angkuh dan pandang enteng terhadap satu acara. Ini yang paling sangat harus kita hindari. Banyak orang karena udah mentang-mentang udah sering pandang enteng dengan acara. Dan itu bagaimana generasi muda ini harus kalian belajar. Jangan ada sifat ini di dalam segala hal. Apalagi menyusun acara, udah ibadah pemuda sebentar aja kok. Masih sebentar lagi. 15 menit lagi, jam 3 ibadahnya dia datang jam 3.15, baru mempersiapkan acara. Wah, gak benar ini namanya, ya. Jam 3 ibadah atau jam 4 ibadah, kalau bisa yang bertugas mengisi ini bukan sebagai arsitek acara, yang bertugas mengisi acara paling apa? Berapa menit? Ya paling awal, tapi maksudnya paling mentok, sudah paling lagi itu 15 menit sebelum acara mulai dia sudah harus ada. Itu sudah paling mentok itu. Jangan lagi mentawar-tawar 10 menit, 5 menit, apalagi 2 menit. Ya masih bersyukur kalau masih ada 2 menit. Ada yang 15 menit ke belakang, itu udah lewat waktunya, dia baru muncul. Ini harus dijauhkan. Tapi di sini saya tahu nggak ada, kecuali di luar sana. Kalau ada sebagian besar. Oke, sampai di mana tadi? Ya, hindarilah sifat angkuh dan pandang enteng terhadap suatu acara. Berikut, bertanya pada orang atau dalam kurung senior yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Nah, kalau belum paham, bertanya. Kan masih menambah kebenaran. Jangan malu bertanya, jangan diam, sok tahu, akhirnya tidak tahu. Ya, jadi ini harus bertanya kepada senior atau orang yang lebih memahami
bagaimana untuk mengatur acara. Oke, jadi itu tahapan persiapan. Itu baru tahapan persiapan. Ada berapa bagian? 4. Tahapan persiapan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan rohani, itu paling terutama. Kedua, persiapan mental. Ketiga, persiapan fisik. Keempat, persiapan acaranya. Ya, acaranya tadi apa-apa yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian tahapan pelaksanaan. Nah, ketika kita sudah persiapan fisik sudah, rohani kita sudah, persiapan mental kita sudah, persiapan acara kita sudah mantap, kita masuk pada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan berangkat dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan dengan baik. Pada waktu pelaksanaannya hendaklah satu tadi ya, dengan lebih awal, kira-kira 15 sampai 30 menit, 30 menit sampai 15 menit sebelum acara dimulai untuk mengecek dan memeriksa kembali kesiapan ruangan. Contoh, 15 alat, jangan takutnya nanti dia pas pakai ada yang nggak ada baterainya atau setelannya nggak tepat. Jadi itu jauh-jauh sebelumnya sudah dicek apakah itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, memeriksa kembali kesiapan ruangan, tempat, perlengkapan, pendukung acara atau susunan lingkungan sekitarnya, termasuk kesiapan diri setiap pengisi acara. Ya. Berikut, sebelum acara dimulai, ajaklah semua pendukung acara. Nah, ini umum ya. Panitia, pembicara, pengisi acara untuk berdoa bersama. Oke. Ini jangan sampai diabaikan. Jadi pengisi acara itu sudah pada hari hanya maupun dalam persiapan hal-hal seperti ini harus dilakukan. Latihan misalnya, pas mulai latihan seringkali diabaikan persiapan rohani, itu doa. Seringkali ayo latihan sampai semua langsung latihan. Akhirnya apa sih yang mau dicapai? Akhirnya kita nggak paham apa yang akan kita capai. Sehingga kita tampil getaran-getarannya untuk yang audiensnya tidak ada. Tapi kalau kita betul-betul mempersiapkan semuanya dengan seteliti mungkin, maka itu pasti akan terasa. Auranya itu akan terasa untuk orang-orang yang mengikuti acara tersebut. Ya, semua panitia, pembicara untuk berdoa bersama. Dalam tahap ini perhatikan kekudusan hidup dan periksa kembali motivasi dan diri di hadapan Tuhan. Ini penting. Dalam tim itu kekudusan itu sangat penting sekali, ya. Jadi tim itu ibarat mata rantai. Kalau ada satu yang putus, wah bisa patah. Tim itu harus sama-sama itu sejalan. Kita lanjut dulu ya. Nah, ada yang tidak di hadapan Tuhan, ada yang tidak beres atau berdosa, akuilah dan mohon pembaruan dari Tuhan. Itu sangat penting ya, sebagai suatu tim ya, harus jaga kekudusan ya, bukan cuma nanti dia. Sebab kalau ketika tampil tiba-tiba ada satu saja, apalagi kalau dalam kegiatan Quran itu akan terasa sekali, ya akan terasa. Ada satu yang tidak beres, itu akan terasa. Tim ini tidak akan maksimal, ya, baik dia pemain musik, dia bernyanyi dan lain sebagainya itu tidak akan kolek, karena ada celah di dalam. Nah ini jangan sampai. Makanya tim ini harus doa bersama, sehati dan sebagainya. Kemudian diusahakan supaya acara dimulai tepat pada waktunya. Usahakan. Nah, pemuda memang seringkali banyak ada beberapa yang karet dan jarak, tetapi kita usahakan kalau kita utang jam 4 harus usahakan jam 4. Mau 2-3 orang jam 4 itu komitmen. Ya, apalagi mengisi acara. Kemudian tampillah dengan penuh keyakinan dan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Ketika mau tampil harus penuh keyakinan dan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Jangan ketika kita mau tampil, waduh, sana ada misalnya siapa ya yang kita segani? Ada siapa? Orang tua dari sayang misalnya gitu. Orang tua dari wah, wah, atau misalnya ada hamba Tuhan terkenal, aduh gimana ya, sudah tak ada keyakinan begitu ya, harus tampil dengan keyakinan full
dan penyerang, bukan keyakinan karena kesombongan. Keyakinan bahwa saya ini adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai. Makanya saya dulu suka katakan, ketika kalian akan tampil acara atau akan melayani, bukan di sini kalian dilayani. Pada waktu persiapan itu sementara dilayani. Apa yang harus dilayani? Disiplin waktu, saling dengar-dengaran, dan lain sebagainya, siap berkorban dan lain sebagainya. Itu sementara dilayani. Ketika kalian sudah tampil di depan, itu kalian sudah bukan dilayani lagi. Kalian itu sudah melayani. Jadi ketika melayani, kalian itu adalah alat. Jangan orang yang melayani sama kayak dia dilayani, lagi penyembahan dia sendiri ikut penyembahan. Akhirnya orang sana tidak monitor. Jadi kalian sudah bukan untuk mau dilayani Tuhan, nggak perlu. Karena kalian sekarang adalah melayani. Jadi kalian melihat. Jadi angkat benar tugas seorang MC WL pemimpin acara memandu, mensugesti atau mengangkat agar supaya ini terkonek. Tetapi bukan kalian menikmati sendiri, yang di sini menikmati sendiri, nggak boleh. Ya, karena kalian kan sudah dipersiapkan pada waktu persiapan itu yang harus betul-betul digodok. Tapi ketika di sini kalian adalah melayani dan harus tampil yakin. Jangan karena nggak apa suara pura-pura begini, ya kan? Sudah buka, ya kan? Sudah nggak yakin, harus yakin, berani. Tapi harus penyerahan full kepada Tuhan, jangan sombong. Ya? Oke, dapat ikuti ya. Selanjutnya, berdiri di tempat yang dapat menjangkau perhatian semua peserta atau jemaat. Perhatikan cara berdiri, jangan kaku, membungkuk atau miring. Nah ini juga hal-hal yang harus diperhatikan ya. Dalam teknik memimpin acara, perhatikan cara berdiri, jangan bungkuk, jangan miring atau nggak ada gairah begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Usahakan yang wajar dan berwibawa rohani. Hindari juga gerakan-gerakan yang tidak perlu. Usahakan berdiri itu harus berwibawa, karena kalian sudah yakin tadi. Kalau nggak yakin nggak mungkin berwibawa. Ya, kalau punya keyakinan full bahwa kita mau melayani dan memuliakan nama Tuhan, ada keyakinan full dan berdiri posisi bisa dan harus. Jangan udah tahu-tahu ini kan banyak orang jadi sengaja begini, ya kan supaya ada tertutup. Jangan nggak perlu langsung. Iya ya, jangan ada. Harus berada pada posisi bisa connect dengan orang. Jangan miring, jangan bengkok dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan juga membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu. Itu penting ya. Kemudian mulailah acara dengan penuh semangat dan sukacita. Nah ini ya, seperti yang dikatakan tadi, wajah senyum ceria, tidak loyo. Kata-kata harus jelas dengan intonasi suara keras, lembut. Jadi kata-kata itu harus jelas. WL, singers harus peka. Kalau dia ngomong rupa sudah gak jelas, ini harus connecting dengan sound. Ya, jangan apa ini ngomongnya, ya kan? Oleh itu, ayo ikut aja. Tapi dia harus jelas, suaranya jelas. Ketika dia harus lantang, ketika dia harus lembut, dia harus lembut. Tapi jelas, intonasinya jelas. Ya, jangan nggak jelas. Oke, dapat diikuti ya. Ini hal-hal kecil loh, hal-hal kecil yang seringkali kita tidak perhatikan. Ketika bicara juga harus jelas, dapat diterima. Jadi harus, ya kan sudah tahu kelihatan aku nggak kedengaran, paksa terus apa orang ini ngomong. Dia doa juga nggak kedengaran, apa dia ngomong. Ya, kalau ada suara kita memang agak kecil, harus cari cara bagaimana alat bantunya sehingga suara betul-betul bisa diterima atau didengar atau sampai kepada tujuan dengan jelas. Ya. Kemudian pandangan mata. Nah ini seperti yang saya katakan tadi. Pandangan mata terarah pada seluruh peserta atau jemaat dengan tatapan yang penuh kasih. Oke, sekali lagi tatapan mata. Teman-teman yang dikasih berkat Tuhan, baiklah kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada saat ini. Jadi di pandangan ke sini atau ke atas, usahakan kita connect, ya connect sehingga
Kalau perlu seringkali kan ini seringkali terjadi kan, seringkali pas saya gini dia lagi nonton saya, kalau lagi gini, dia nonton saya bingung, bingung dia bisa gugup dia soal hilang. Jadi kita harus tadi keyakinan itu perlu. Jadi pas saya gini nggak apa-apa. Kalau pun langsung untuk mengalihkan langsung, kalau ada interaktif langsung bisa diarahkan sehingga dia kalah dengan kamu, jangan kita yang kalah dengan peserta. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kita kalah sehingga kewibawaan untuk memimpin acara itu bisa terjaga. Jangan kalau dia begini, seminggu dia harus tetap ada gemetaran, ya. Sudah salah tinggal, ya. Harus. Jadi itu tatapan itu pada karena ini kan membangun connect juga kita bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin pesankan itu diterima, ya. Jadi itu harus tatapan. Jangan ada yang lain kan agak begini terus ke atas. Ntar dia nggak tahu orang agak-agak begini, pas diamin, udah gak ada orang, ya kan? Ini ke atas terus, ya kan? Ini harus diperhatikan. Oke, selanjutnya, tapi harus dengan edukasi ya, jangan terus melompat lagi. Bahaya. Tapi dengan edukasi, ramah, perlu dengan senyum tadi ya, sudah di sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya, ekspresi berjalan sesuai nada ajakan atau komentar. Jadi itu ekspresi penting ya. Jadi itu ekspresi itu terjadi, gestur itu terbentuk dengan ajakan atau apa yang komentar-komentar yang kita berikan itu ekspresinya menyatu. Jangan ekspresi kita lagi bersemangat tapi atau komentar kita semangat tapi gerakan loyo, atau komentar kita loyo, Bapak Ibu mari, Bapak Ibu ada loyo Pak, ekspresinya semangatnya nyambung ya. Jadi harus nyambung ekspresi ketika dia lagi. Kalau kemudian misalnya ya, dalam pengantar dengan penyumpahan, otomatis dia juga harus memberikan ekspresi yang sehingga orang kalau bahasa kita tersugesti, terbawa dengan situasi yang ada ya. Karena itulah fungsi seorang leader. Nah selanjutnya sebutkan, nah ini hal-hal yang seringkali kita lupakan ya. Sebutkan nama atau pembicara, ini penting ya, bukan berarti kita harus menyombongkan, tapi sebutkan nama pembicara atau pengisi acara dengan jelas, sopan dan menarik. Jika perlu, sebutkan latar belakang pembicara tanpa berlebihan. Jadi harus wajar, tapi ini harus disampaikan edukasi, perkenalan ya. Sekaligus, jadi maksudnya begini, kita perlu, misalnya ini ada teman saya, oke terima kasih ada teman saya yang hadir saat ini, pemain musik, Pak Yusuf. Bukan berarti untuk kita, tapi maksudnya dengan itu kita memberi, sehingga juga ini interestnya orang itu untuk ini terbangun. Begitu juga dengan WL-nya terbangun, ketika bisa menyerahkan kepada WL itu interest orang WL itu fungsinya ya. Jadi harus memberikan sedikit penjelasan tentang orang, tapi yang wajar, jangan berlebihan. Sekaligus menyampaikan penghargaan atau terima kasih atas keterlibatan. Nah berikut, lagu-lagu yang akan dinyanyikan harus hafal saja. Nah ini sangat penting sekali pas naik di atas, karena nggak hafal lagunya cuma apa lipsing ya. Lipsing ya, kelihatan apa lagi? Padahal cuma mulutnya. Ini harus penting ya, harus hafal, harus pelajari, bukan cuma liriknya, tapi juga nada-nadanya harus dikuasai. Kalau enggak, wah bisa kacau suasana. Ya, oke. Kemudian lagu-lagu yang sudah diketahui nadanya, iramanya harus kompak dengan pemain musik. Ya, jangan pemain musik ke kiri, ya, yang menyanyi ini ke kanan, akan nyambung. Ya, harus kompak. Kemudian bila memakai gerak tangan, posisi tangan harus dapat dilihat oleh jemaat sampai. Jadi kalau pakai gerak tangan, posisi tangan itu harus dilihat sampai jemaat. Kalau misalnya kita, jadi kenapa tetapan itu perlu? Ini kan kita nggak perlu ngomong, seakan-akan kalau ini kan sebenarnya itu dengan kita hanya berusaha belum. Nah, dia kan akan berarti kita harus berdiri.
ya. Jadi itu terbangun. Jadi harus gerakan itu jangan begini apa ini, ya kan tidak terlihat orang pikir apa ini itu. Ya, jadi kalau misalnya kita mengajarkan begini, oke Bapak Ibu semua sekalian, lihat kan belum sampai karena masih ada yang berdiri. Kita untuk berdiri. Bapak Ibu ayo semua berdiri. Jadi kita sambil terus kita monitor. Itulah petugas dari WA. Oke, dia lihat semua awal dulu berdiri pasti mereka berdiri. Ada yang lain kan masih ngantuk-ngantuk barangkali atau masih lagi pikiran di rumah. Jadi ketika suruh berdiri kan, tapi ketika menunggu terbangun connect. Oke. Selanjutnya fleksibilitas sangat diperlukan bila tiba-tiba terjadi perubahan. Nah ini ya ini perlu tingkat tinggi. Jadi jangan kaku. Ada beberapa acara yang seringkali sudah kaku. Namanya sudah susun begitu. Ketika ada perubahan bingung dia mau masuk di mana. Jadi jangan juga terlalu kaku, harus fleksibilitas. Ketika ada perubahan acara atau perubahan lagu-lagu itu kan sering terjadi kan. Gue disiapkan waktu tiba-tiba ibu kepala angkat lagu-lagu, mau bingung ini. Ya kan? Jadi harus siap. Ya jangan kaku tiba-tiba. Padahal bisa, tapi kalau dia udah kaku dengan ada udah jadi blank begitu. Gimana ya? Nah itu harus jangan kaku ya untuk hal begitu ya. Oke, dapat ikuti ya sampai sekarang ya, sampai sini ya. Kalau mau langsung bertanya bisa, ya. Kalau ada hal-hal yang mengganjal sampai ini untuk mau bertanya bisa kita diskusikan. Lanjut, perlu kepekaan terhadap cuaca. Nah ini juga penting. Jadi kan kita masih pakai kipas, ya. Ini asli belum terlalu. Jadi kalau lihat jemaat sudah begini, harus peka. Oh ini panas dia atau dingin ini. Jadi harus yang MC ini harus apakah mau lambat-lambat atau mau cepat-cepat atau dia menggunakan jadi tadi nggak kaku. Ada dadakan-dadakan games dadakan yang bisa dimunculkan sehingga suasana kembali pada tujuan. Ya kembali terkonek. Ada kan itu orang-orang gitu. Di jalan terus. Jadi apa yang dia arahkan dia ngomong sudah terkonek dengan peserta audiens. Jadi harus lihat. Jadi kalau cuaca dingin, bagaimana kita harus kuat supaya menjadi semangat. Kalau cuaca panas, jangan kan kita buat loncat-loncat. Nantinya jadinya orang gerak. Jadi harus peka dengan cuaca, tempat, apakah di outdoor, indoor, dan lain sebagainya. Oke, sampai di mana tadi? Berkepekaan ya terhadap cuaca ya, dingin panas, waktu pagi, siang, atau malam. Kemudian akhiri, jadi orang harus ini acara bikin pagi, acara ini bikin malam. Jadi harus peka dengan hal seperti itu. Kalau pagi biasanya masih dingin, kalau sore biasanya panas atau sejuk, kalau malam biasanya dingin atau gimana, itu harus peka. Jadi sehingga kita mengatur, kita bisa mengikuti persiapan-persiapan seperti yang disampaikan tadi. Dan hal-hal apa yang harus kita buat? Berikut, akhiri acara dengan salam kasih dan bahasa yang menarik dan membangun sehingga membawa pesan yang mendalam bagi orang-orang yang hadir. Nah, ini hal yang penting. Acara udah keren-keren panjang, udah demikian acara kita sudah selesai, bubar. Jadi harus ada pengantar juga yang akhir itu salam atau sesuatu yang sehingga apa ya namanya terus membuat orang merasa masih belum puas sebenarnya, tetapi dia sudah closing. Jadi itu kehausan itu akan terbangun terus. Ini penting dan ini butuh dilatih juga yang ketiga akhir acara. Sekarang kita terjadi sudah nggak ada closing untuk acara, untuk banyak ini harus menjadi perhatian kembali pas itu ada Pak siapa Pak Yusuf itu acara yang kita bikin pas habis itu closingnya itu harus Ibu Kepala kan cuma sampai habis di doa berkat sudah selesai ya kan itu nanti di balance lagi bagaimana sih closing acaranya itu bisa ada sehingga orang masih ingin lanjut tetapi sudah selesai. Nah,
dan acara-acara yang lain, ya. Apakah ucapan syukur dan lain sebagainya. Itu perlu closingnya, ya. Oke, membangun sehingga membawa kesan yang mendalam bagi tiap orang yang hadir, terutama peserta juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan rindu untuk menerapkan dalam hidupnya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tugas pemimpin acara selain menyusun, memandu, memimpin acara juga perlu memiliki kemampuan menyiapkan atau mengarahkan dan menguasai suasana. Bagaimana caranya? Dua hal. Satu, bagaimana caranya? Jadi kalau bukan cuma mengelola, bagaimana kemampuan orang untuk menguasai, mengendalikan acara dengan situasi-situasi yang terjadi. Gimana caranya? Satu, memiliki kerohanian yang berpelihara baik. Itu penting. Ya, sehingga ketika kita bicara di depan, kuasa itu mengalir. Ya, itu penting. Rema Tuhan itu mengalir. Ya, itu penting. Jangan sampai diabaikan. Jangan merasa itu kan cuma alat petugas, pemain musik enggak. No. Ya, kalau WL sudah strong, sudah keren, tapi pemain musik enggak connect, sama juga itu saya bilang tadi, tim yang ada celah. Ya, atau misalnya operator, ya, tim yang lain sudah strong, sudah keren, tetapi operator ada celah, rusak semua. Ya, jadi jangan karena itu tadi singkapan yang dikatakan, saya kan cuma operator, saya kan cuma pemain, saya kan cuma penari. Tidak, semua adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jangan merasa, oh itu yang lebih oke, kita enggak. Jangan, semua sama. Kita punya kapasitas yang sama untuk menjadi alat Tuhan. Dan jangan sampai ada celah. Ya, jadi semua itu harus satu adalah memiliki kerohanian yang terpelihara baik. Kedua, di mana sikap penyerahan diri secara terus-menerus kepada pemimpin Roh Kudus. Kemudian terus-menerus melatih keterampilan dan mengembangkan. Itu harus terus melatih. Ya, saya lihat Glory kalau acara-acara umum sudah terus dilatih. Yang lain juga harus. Ya, karena begini. Jangan cuma bilang, oh mereka aja. Semua yang hadir di sini, generasi muda yang hadir di sini, kalian harus mengerti ini dan harus menjadi bagian ini. Karena memimpin acara bukan cuma ibadah seperti ini di sekolah. Ketika di sekolah kalian dipercayakan itu memimpin organisasi apapun, kewibawaan, kerohanian itu harus muncul. Jangan ketika dipercayakan tadi nggak yakin, nggak pede, akhirnya jadinya linglung, orang nggak tertarik, kualitasnya nggak ada. Jadi harus. Jangan cuma melihat juga ini cuma dalam pemimpin acara ini yang saya sampaikan ini cuma untuk pada menyeluruh. Jadi semua jangan rasa ini mereka aja yang harus belajar. Kita semua harus. Dalam berkawan. Ini langkah-langkah ini harus penting. Ya, bisa diikuti ya. Oke, nanti ada season tanya jawab sebentar. Terus-menerus melatih keterampilan dan mengembangkan ini harus terus dilatih ya. Jangan puas dengan saya sudah bisa kok. Harus terus dilatih, Terakhir tahap evaluasi. Nah ini yang seringkali diabaikan, banyak kali diabaikan. Tahap evaluasi. Pada tahap ini sering diabaikan orang, padahal pemimpin acara perlu mendapat masukan mengenai acara yang berlangsung apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Hal-hal mana yang perlu mendapat koreksi sehingga pelaksanaan acara mendatang akan lebih baik lagi. Selain itu sangat bermanfaat bagi pemimpin acara itu sendiri sehingga memicu dirinya untuk terus melatih diri dan meningkatkan keterampilan potensinya. Ini sudah acara, evaluasi itu perlu karena tim, ya, apalagi tim yang sudah hampir tim paten. Ini harus ada evaluasi. Tadi kurang di mana ya? Kamu sih, contoh di tempat kita ini ya, tempat kita ini tempatnya penuh tantangan. Kalau nggak dievaluasi, main musik, keyboard saya lihat di sini suatu kode-kode, ini jalan terus. Itu harus dievaluasi. Berarti belum terbangun connect. Jadi ada jalan, tetapi masing-masing berpikir diri sendiri.
terbangun sebagai connecting. Ya, begitu juga pemain operator kan agak terhalang dari sini. Jadi kalau makanya kan seringkali kalau WL juga mau masuk itu masih agak ragu. Dia cuma kode begini, dia sudah kode begini, tapi sana jalan terus, akhirnya kewibawaan memimpin acara menjadi turun. Dia udah perintahkan lain, tetapi pemain musik jalan lain, atau sebaliknya. Karena itu hanya tangkap mengira-ngira aja ya. Tapi kalau connect, jadi tetap namanya lagi dalam acara itu connecting harus jalan terus, itu dia evaluasi. Jadi jangan main jalan sendirian. Nanti mana mau masuk kan itu harus connect terus. Jadi kalau misalnya satu pemain misalnya salah satu sudah mendapat kode, dia harus teruskan. Jangan tahan sendiri kodenya. Kalau dulu di sini ada kode sana lagi yang bisa beri kode, langsung dia kode sama. Ya kan, jadi itu terbangun connecting. Ya, itu perlu dievaluasi. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi. Ya, apa fungsinya? Baik sang pribadi pengatur acara atau pemimpin utama acara, dia dapat masukan untuk mengembangkan kemampuannya, tapi juga itu untuk tim. Ya, oke. Jadi evaluasi penting ya, jangan diabaikan ya. Yang lebih penting lagi dalam evaluasi ini, pemimpin acara beserta pendukung acara perlu berdoa bersama. Nah ini penting lagi ya, harus berdoa bersama. Ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, ketika kita juga selesai, kita harus berupaya untuk bersyukur, mengucap syukur atas terselenggaranya acara dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan sang pemilik pelayanan. Sebab bukan kita ini hanya alat, bukan kita, tapi kita ini hanya alat atau instrumennya Allah. Ya, jadi jangan ketika sudah selesai puas, wah acaranya jalan bagus, ini kita terjebak pada kesombongan. Tapi ketika kita sudah selesai, kita bersyukur bersama dan kita serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi sehingga kita tidak terjebak pada kesombongan. Wah, orang sudah bisa, kita sudah bisa membuat acara yang luar biasa. Jangan ya, tetap kita harus kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Oke, cukup sampai sini. Jadi ada 3 hal penting yang perlu dipersiapkan. Teknik memimpin acara: pertama, tahap apa? Persiapan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Tahap persiapan ada berapa hal yang perlu disiapkan? 4. Pertama, persiapan rohani penting. Kedua, mental itu harus kuat. Terus, persiapan diri, fisik. Ya, fisik itu perlu, jangan pada ente dengan fisik ya. Mau ada tugas karena teman dan lain sebagainya, gadang sampai tengah malam. Ya, sampai subuh lagi. Akhirnya bangun, orang yang lain udah siap benar-benar, kita yang menjadi sumber masalah di sini. Ya, karena kita sendiri yang nggak fit. Oke, selanjutnya apa lagi? Persiapan acara itu penting ya, seperti yang saya sampaikan. Berikut apa? Pelaksanaan. Ya, pelaksanaan itu sudah seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian tahap evaluasi. Nah, hal-hal ini sekali lagi barangkali itu baru pertama disampaikan. Ya, dalam bentuk ibadah seperti ini, diharapkan ini harus tertanam dalam setiap generasi muda. Kalian ini ya jangan menunggu dan tua berapa, masih muda. Bapak suka katakan ke Kenan kan, kalau kumpul teman-teman di sini coba kalian kumpul dan ngobrol tentang apa yang harus kalian buat bersama, kegiatan apa yang harus kalian buat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan kita terbuai dengan tawaran duniawi sekarang. Kita ngumpul cuma ngomong, bahas tentang game, bahas tentang apa? Dalam Korea apa lagi? Pacar, padahal itu dikakak-kakak, tapi itu yang ngomong tentang banyak kan itu sering kali. Jadi itu pertemuan-pertemuan yang akhirnya kosong, yang tidak membangun. Nah, kalau kalian ini adalah generasi, mari kita melihat satu sekarang ini generasi muda banyak yang sudah mulai tergerus dengan keberadaan zaman sekarang. Siapa yang Tuhan mau pakai? Katakan Tuhan, ini aku, pakailah aku Tuhan.
Siapa yang Tuhan akan pakai? Anda ini yang Tuhan mau pakai. Nah, kalau Anda juga sudah tidak mau Tuhan pakai, siapa lagi yang Tuhan pakai? Tapi ingat, keledai pun Tuhan pakai untuk menyampaikan keselamatan. Tapi ketika firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan kepada kalian semua, jangan tunda, jangan keraskan hati. Ya, mari Tuhan, apa maksud Tuhan? Ya, hari ini bukan kebetulan ketika kita sama-sama belajar hal ini, bahwa ini hal yang penting yang harus kita perhatikan, sehingga setiap konsep-konsep kegiatan, konsep-konsep acara itu betul-betul kita persiapkan, sehingga kita menjadi penyampai kabar cita-cita yang punya wibawa, sehingga ketika kita bicara, kita sampaikan pesan, ada getaran-getaran dan membangun siap generasi muda. Rindu dipakai oleh Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, silakan, ada yang bertanya sebelum ditutup? Sebenarnya mau bikin ada simulasi atau 1-2 kelompok, tapi kayaknya waktunya udah tidak memungkinkan. Kita sharing aja 1-2 pertanyaan, silakan. Ayo, yang muda, tunjukkan semangat. Oke, mau bertanya, mau sharing, berbagi informasi, silakan. Sayang loh kalau nggak dimanfaatkan waktunya. Oke, ada, silakan. Siapa? Ya, Grace. Cowok-cowok, ayo tunjukkan. Kamu muda. Sudah dipahami semua benar-benar? Udah mengerti semua? Udah? Atau balik? Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ayo, coba masukkan deh. Siapa yang mau ngomong? Ngomong aja apa yang mau ngomong tentang bagaimana memimpin acara, atau apa yang kalian dapat hari ini. Siapa? Isya, ngomong. Apa yang didapat? Oh, lagi Sarewa. Siapa ini? Satu. Apa yang didapat? Apa yang ingin diseringkan? Atau ada nggak sesuatu yang yang mengajar, yang harus saya lakukan sebagai sekarang? Puji Tuhan, penyampaian pembelajaran firman pada sore hari ini cukup memberi saya sebuah pelajaran yang baik, karena sebelumnya juga tutur bicara saya juga kurang kalau dalam public speaking. Maka dari itu mungkin karena adanya pembelajaran firman ini memungkinkan saya untuk kedepannya untuk berbicara lebih tegas dan lantang lagi. Itu saja. Ya, luar biasa. Ya, baru bahasanya aja udah keren, public speaking. Waduh, ya, luar biasa. Dan memang harus begitu, bahasa keren, sehingga juga generasi muda yang lain. Iya ya. Dan ini terpacu untuk belajar, ya, terpacu untuk belajar. Jangan kalau lagi mimpin acara ada atau lagi share sama dengan apa namanya dikejar, apa titik komanya di mana ini, mau berhentinya di mana, ya, satu suara belum selesai sudah dinyambung lagi suara yang lain. Ya, itu penting, ya, seperti yang disampaikan tadi ya, intonasi dan lain sebagainya harus belajar, ya harus belajar. Apalagi kalian adalah generasi masa depan, calon-calon pemimpin, ya itu harus dipelajari. Oke, tadi pria, sekarang wanita. Mau pilih siapa yang ngomong? Ayo. Biasanya kalau wanita nggak perlu itu langsung.
Ayo, siapa? Apa yang didapat atau apa yang perlu masih kurang? Atau ada yang perlu di-sharingkan yang pernah dilakukan? Siapa? Adakah? Hah? Ada sumbangan suara dari Jeremy? Ada? Dari Glory? Dia harus bagikan. Ya, shalom. Ini setelah Gloria ada satu lagi Ya, terus berbagi lain kasih. Jadi Gloria mau berbagi aja dari firman yang diterima hari ini itu memang baru pertama kali dapat firman yang seperti ini, soalnya kita memang mau mempelajari gimana bukan cuma dalam ibadah di sini, tapi dalam acara-acara lain yang nggak termasuk dalam ibadah pun ternyata nggak kita cuma mimpin, tapi ada tahapan-tahapannya, dan itu bahkan sampai detail. Dan tadi juga memang yang paling penting adalah tadi Gloria dapat khususnya sebagai pemain musik, memang connect dengan WL itu sangat penting, apalagi sebagai satuan tim itu. Kalau dikit aja melenceng pasti ada kelihatan. Dan pertama kali sih, maksudnya sering bawa acara, bawa ibadah. Baru pertama kali tahu rupanya tahapannya sampai sedetail ini. Jadi memang pengalaman baru dan hal baru juga banyak yang didapat di sini untuk pelajaran kedepannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yesus. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau tambahkan? Sayang loh, jangan menyesal loh nanti serta sebentar pulang. Saya tadinya mau ngomongnya gini sih, tapi waktunya udah gak bisa. Silakan tunjukkan bahwa ada kemampuan yang kalian ingin bagikan. Oke, ada siapa yang ngomong? Tambahan? Siapa? Satu, sarankan. Siapa yang ngomong? Oh, Grace, ya. Ini apa ini? Satu lagi cowok, siapa yang bersedia? Enggak, habis itu. Ya, puji Tuhan, firman yang disampaikan tadi oleh Papi sangat kena ya sama saya. Tergantung tadi jadi WM di depan, banyak sekali kekurangan. Ternyata harus spesifik seperti ini. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Gembala bisa untuk saya pelajari ke depannya supaya menjadi WL tidak lagi gugup, tidak lagi grogi, dan tidak takut sama penonton. Hal-hal nyata yang memang nggak bisa kita mungkin awal-awal kita hadapi, tapi kita harus lawan hal-hal begini. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah bilang harus nanti kalau ada kaca di depan, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kaca gayanya, donasinya gimana harus dilatih, nggak mungkin jadi kalau nggak dilatih. Oke, ada cowok lagi, silakan. Siapa? Aku sudah senyum-senyum, Anda sampaikan. Oh, oke, saya sudah tertantang. Oke, silakan. Shalom. Jadi di sini kita mau bahas 2 poin dari yang persiapan rohani tentang memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Itu benar banget, saat kita membawa acara itu wajib buat kita untuk memperbaiki dulu hubungan kita sesama dengan Tuhan. Apalagi yang naik WL, singers, naik musik dan lain-lain. Itu kenapa? Karena ketika kita memimpin, itu kebawa dari hati kita. Jadi ketika kita belum selesai dengan masalah sesama atau belum selesai dengan Tuhan, yang kita sampaikan kadang itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu pentingnya persiapan rohani. Itu benar banget yang Pak Gembala bilang.
Dan yang kedua, persiapan fisik. Saya sendiri tertegur, tertampar dengan perkataan Pak Gembala mengenai persiapan fisik. Seharusnya minggu ini saya yang WL, tapi karena saya tidak melakukan persiapan fisik dengan benar, akhirnya saya sakit. Dan itu suatu keteledoran yang seharusnya kita malu ya. Gara-gara mau WL minggu ini, tiba-tiba 2 hari melatihan, tiba-tiba telepon sinaga, kami kasih tahu kalau bisa sakit, batuk, sariawan. Itu sebenarnya gak bagus banget. Itu pentingnya kita harus persiapan fisik. Misalnya kita mau WL, nah kita udah tahu WL, berarti kita harus persiapkan fisik kita, seperti jangan minum air es, jangan makan sembarangan yang buat kita batuk atau suara kita habis. Dan begitu dokter. Terima kasih. Oke ya, sudah banyak mewakili. Jadi hal-hal ini yang sering terjadi. Kelihatan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, atau kita belum tahu. Tapi hari ini dikasih tahu kepada kita semua. Dan ingat loh, apa yang sudah disampaikan hari ini jangan ditahan. Kalau merasa ini menjadi berkat untuk kalian semua, harus diteruskan. Ya, kita kalau makan nggak ke belakang, itu jadi sakit. Ya, jadi kebenaran yang disampaikan jangan ditahan, itu akan jadi penyakit. Itu harus diteruskan, disalurkan, dihidupkan dalam setiap kehidupan. Amin. Ya, yang terakhir sekali lagi, pusat ibadah acara persekutuan Kristen. Jadi pusat adalah Allah yang bersemayam di surga. Karena itu pemimpin acara harus hidup dalam kekudusan dan kemenangan supaya Allah dimuliakan dalam ibadah dan menjadi berkat sehingga akan membangun jemaat Tuhan. Kemudian melayani Tuhan adalah hal yang terindah dan termulia. Karena itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, banyak di luar sana yang ingin melayani Tuhan, tapi mereka tidak diberikan waktu dan kesempatan. Ya, Anda yang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan abaikan, jangan sia-siakan. Jangan katakan saya masih muda. Ya, ingat kesaksian Alkitab, Tuhan pakai semua masih dari muda, masih dari kemerah-merahan. Tidak ada yang Tuhan pakai ketika dia sudah tua baru dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan berpikir saya masih muda, saya mau senang-senang dulu, saya mau menikmati dulu keberadaan dunia ini. Ketika Anda sudah tua terlambat saya. Mau bilang Tuhan Yesus kalau sudah tua, Tuhan Yesus kalau saya. Ya, selagi Tuhan Yesus masih jelas, jangan nanti Tuhan Yesus kalau saya. Coba bisa bagi bergaya. Ya, tidak bisa. Kesempatan yang ada, kalian akan menjadi berkat untuk keluarga, untuk mamamu, untuk papamu, untuk kakakmu, untuk adik-adikmu, untuk orang-orang yang di sekitar. Pegang itu, tangkap pesan Tuhan hari ini dan lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah sediakan Tuhan anak-anakmu Bapa. Kami berterima kasih ketika Tuhan boleh berbicara buat kami semua melalui hamba-Mu saat ini. Bapa, hamba berdoa, suara manusia sudah boleh berhenti. Namun hamba berdoa bila Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus mengartikan setiap hal yang belum kami mengerti. Tapi ketika Roh Kudus berbicara buat setiap kami, mengingatkan kami saat ini, menegur setiap kami, biarlah kami tidak mengeraskan hati kami, Bapa. Tapi biarlah kami mau melembutkan hati kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu, tinggal diam dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami meminta berikanlah kekuatan buat setiap kami. Mampukan kami untuk terus mengingat kebenaran firman-Mu
Bapa, ketika Engkau dapati kami banyak menyia-nyiakan masa muda kami ini. Kami tidak mengisi dengan hal-hal yang membangun karakter kami, yang membangun iman kami, yang membangun sumber daya kami. Ampuni kami Bapa. Tapi hari ini Bapa, berikan kekuatan buat kami, untuk kami mau mengambil komitmen. Kami mau mengambil komitmen Bapa. Kami mau kembali melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi alat-Mu Bapa. Pakai setiap kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak muda yang hadir saat ini Bapa, untuk menjadi alat-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dimanapun mereka pergi dan berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mohon hikmat Tuhan, hikmat Tuhan berikanlah buat setiap kami, sehingga kami yang muda ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang perlu dan yang tidak perlu untuk kami lakukan di masa muda ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala atas pembekalannya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas hari yang indah ini ya Bapak. Bapak yang baik, saat ini kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak. Tuhan memberkati persembahan kami ya Bapak, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat membangun kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Bapak yang baik, di doa setiap anak